Kali ini kita dapat event lagi. Konsepnya agak sedikit unik. Tamu-tamu undangan ini dimanjakan udah datang ke sini nonton musik dengan berbagai macam artis. Pulang kayak pulang dari pasar, bawa buah, bawa sayur, bawa apa itu di beberapa area. Ini banyak karyanya para warga binaan. Oke, welcome to Doing Pranata. Kali ini kita dapat event lagi atau wedding lagi di Balai Samudra. Ini event pertama kita di 2026. Besok juga ada, hari ini juga ada. Konsepnya agak sedikit unik di pernikahan kali ini. Jumlah tamu cukup banyak. Kemarin kita bikin konsep yang unik dengan jumlah tamu hanya 200-300. Sekarang jumlah tamu ya mencapai 1.500, 1.600, mungkin sampai 2.000, cuman kita siapkan di sekitar 1.500, 1.600 orang. Yang berbeda adalah pertama dari dekorasinya. Dekorasinya ini agak, setelah kita ngobrol sama ibu pengantin, terutama pada saat ya beberapa bulan yang lalu, sekitar 6-7 bulan yang lalu, nggak mau yang biasa-biasa. Ini malah konsep dari kita ngobrol-ngobrol banyak ide, akhirnya yang dipilih ini konsep kayak apa ya, padang pasir gitulah dengan berbatuan-batuan lebih seperti itu. Jadi ini yang kita akan diskusikan dengan tim dekorasi kita. Kali ini tim dekorasi kita dibantu dengan Mbak Arya dari Arya Gati. Ya, konsep yang kedua, karena Bapak ini menjabat di Dirjen Kemasyarakatan lah kurang lebih. Ini banyak karyanya para warga binaan. Jadi dari busana, souvenir yang akan dibagikan kepada tamu undangan, bahkan juga ada buah-buahan, makanan-makanan kecil dan sebagainya. Ini adalah suatu kita tetap beli gitu ya. Tapi ini adalah produk-produknya dari warga binaan dari berbagai macam lapas. Ternyata keren-keren dan kualitasnya juga oke, dan bahkan untuk souvenir buat bukan hanya tamu reguler, buat tamu VIP pun juga ya, semuanya hasil karya dari warga binaan yang sudah kita kelompok-kelompokkan dari berbagai macam lembaga pemasyarakatan. Yang uniknya lagi yang ketiga, jadi emang cukup unik nih. Ibu nggak mau ada antrian tamu, aduh mas kayaknya mesti ngantri salaman gitu, jadi kita tidak men-setting seperti pada saat wedding pada umumnya yang ada antrian tamu ribuan itu menuju ke satu titik atau ke pelaminan. Tapi tetap ada pelaminan ya, berbeda dengan wedding kita yang sebelumnya. Itu tidak seperti itu, dan lebih dari setengah atau kurang lebih dari setengah dari gedung ini kita buat table, jadi semi sitting, jadi cukup banyak area table-nya, ada yang long table, ada yang round table, ada yang square, ada yang macam-macam kita settingnya, dan kita bagi per area cluster. Dan nanti dari rundown acaranya sendiri pastinya karena Bang Tedo ini dari kepolisian, jadi nanti tetap ada upacara pedang pora, dan nanti karena ibu dari Tapanuli ya, dari Toba, tadi sebelum acara dimulai kita tetap melaksanakan acara adat Mangulosi yang sedang dilakukan. Dan untuk foto-foto bersama keluarga kita lakukan pada saat acara Mangulosi itu. Dan bagaimana proses salamannya? Nah, proses salamannya ini yang agak unik. Pada saat nanti setelah selesai pedang pora, per klaster-klaster itu yang kita atur bergantian untuk naik ke atas ke pelaminan, berfoto bersama, dan pastinya akan memberikan ucapan selamat kepada pemangku hajat. Dan kita ada beberapa kelompok atau beberapa klaster yang nanti kita atur secara bergantian. Dan untuk tamu-tamu yang lainnya yang mungkin tidak bagian dalam kelompok-kelompok itu, tidak ada kesempatan memang untuk ke pelaminan, tapi pengantin dan orang tua nanti akan turun membaur dengan para tamu undangan yang istilahnya mingle ya. Jadi mereka akan bersilaturahmi dengan para tamu undangan, berbaur menjadi satu di acara yang tidak dipajang di pelaminan terus-terusan seperti itu. Itu keunikan yang ketiga. Yang keempat sebenarnya bukan unik, cuman cukup spektakuler. Hari ini kita ada pengisi acaranya ada 5, bahkan bisa dibilang artis semua lah yang dengan, bahkan 6 ya, sama home band-nya.
Ini yang juga punya riders masing-masing, kebutuhan area band juga yang nggak sedikit. Ini kita ngatur-ngaturnya karena dari mereka pun juga ada yang bawa alat masing-masing, ada yang bawa personel bandnya masing-masing. Kita hari ini untuk home band kita ada Malik Entertainment yang akan mengiringi Eri Susan dan Krisdayanti. Sebelumnya ada lagi solo piano itu namanya Nayaka, ini akan mengiringi di awal-awal sampai sekarang. Sekarang musik ini sudah bermain, jadi di sebelum mulai acara di pra-eventnya ini diiringi dengan musik dari solo piano itu, seperti itu. Ya tadi ada Nayaka, ada Malik Entertainment yang mengiringi Krisdayanti dan Eri Susan, dan nanti di akhir atau menjelang akhir acara kita ada Niken Salindri dan Darboy. Wah seru. Jadi kita nanti akan pecah di situ. Bahkan kita udah siapkan orang untuk mengajak para tamu undangan. Kayaknya sih gue bilang nggak perlu diajak juga udah pasti pada joget-joget ya. Cuman untuk mengkondisikan supaya pastinya pada maju ke mendekati arah panggung. Dan area panggung pun juga sebenarnya ada 4 titik, 4 area. Cuman kita bikinnya seolah-olah jadi cuma 2. Jadi yang pertama untuk Malik, terus Nayaka, Eri Susan dan Krisdayanti itu malah mengisi panggung di depan pelaminan. Jadi ada space sedikit, teman seolah-olah menjadi satu, tapi emang areanya berbeda karena peralatan sudah di situ dan kita juga butuh pelaminan pada saat acara pedangkon, ada foto bersama. Terus di depannya atau di sisi seberangnya pelaminan itu juga ada panggung yang cukup besar. Kelihatannya satu panggung, tapi itu sebenarnya 2 area untuk Darboy dan Niken Salindri karena mereka punya alat set masing-masing, punya perlengkapan personil band juga masing-masing. Kalau kita jadiin satu akan chaos pada saat nanti pergantiannya. Itu keunikan juga bisa dibilang yang cukup kita effort untuk merencanakan semuanya. Yang terakhir ini juga agak unik juga, jadi si bapak ibu pengantin sebelum mulai acara pedang pora, beliau menyambut tamu undangan di pintu masuk. Jadi kayak konsep pesta di rumah ya, jadi si bapak ibu menyambut para tamu undangan di pintu masuk pada saat awal-awal, dan nanti kita akan arahkan para tamu undangan sesuai dengan klasternya atau areanya masing-masing. Oke, kurang lebih seperti itu. Yuk nanti kita bisa lihat jalan-jalan dengan konsep dekorasinya, dan kita ada buah-buahan yang cukup banyak. Ini juga bisa dibilang keunikan yang ke-6 ya. Jadi Bapak ini sangat ketahanan pangan ya. Jadi selain buah-buahan hasil bumi itu menjadi elemen dekorasi yang nantinya bisa dibawa pulang oleh para tamu undangan yang kita udah siapkan tote bag-nya. Jadi tamu-tamu undangan ini dimanjakan udah datang ke sini nonton musik dengan berbagai macam artis, makan enak, pulang kayak pulang dari pasar, bawa buah, bawa sayur, bawa apa itu di beberapa area. Nggak hanya di depan tapi juga di depan pintu masuk atau di pintu keluar di area foyer, dan juga ada di depan pelaminan. Seru nih pokoknya, selalu unik buat tata cara. Oke? Oke, terima kasih buat yang sudah menonton channelnya Pranata Cara, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya untuk mengadakan suatu pesta pernikahan yang nggak gitu-gitu aja. Jadi sebenarnya kita bisa olah dengan konsep yang seperti apa, apapun keinginannya, atau menyesuaikan dengan karakternya pemangku hajat, asal kita tata dengan baik, dan kita juga memikirkan kita akan mengelola jumlah tamu yang nggak sedikit gitu kan. Mereka tetap dapat kenyamanannya, tapi kita bisa keluar dari box yang gitu-gitu aja. Oke? Sampai jumpa lagi di Doing Pranata selanjutnya. Bye-bye.